Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya akan berbicara tentang mengapa anak saya harus memilih pendidikan daya cipta atau PDC. Pertama adalah posisi psikologi. Posisi psikologi ini saya pernah terinspirasi oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah seorang ilmuwan terkemuka dunia dengan penemuan terbanyak. Hampir setiap tahun dalam hidup Thomas Alva Edison selalu punya penemuan baru. Yang kita kenal cuma bola lampu, tetapi di luar itu sangat banyak penemuannya. Sehingga dia pada waktu itu digelari sebagai manusia dengan penemuan terbanyak sepanjang hidup. Lalu orang bertanya kepada Thomas Alva Edison, "Kenapa Anda kok begitu produktif? Apakah Anda tidak capek hidup setiap hari hanya dengan meneliti, hanya dengan membuat penemuan baru terus?" Orang tidak punya penemuan saja, hanya bekerja apapun saja, itu capek loh. Dia bilang begini, "Saya tidak pernah merasa bekerja, karena yang saya lakukan adalah kesenangan saya." Dari situ menginspirasikan saya bahwa sebenarnya semua anak akan belajar dengan rajin apabila yang mereka lakukan adalah kesenangan mereka, bukan keterpaksaan. Semua tidak dalam keadaan terpaksa. Itu yang menginspirasi saya. Saya melihat anak saya layaknya sebagaimana banyak anak di dunia ini atau di Indonesia paling tidak. Kesamaannya di mana? Malas sekolah. Kalau besok mau sekolah, malam sudah cemas. Besok mau periksa PR, malam sudah cemas. Besok guru yang ini yang akan bertemu mereka, malam sudah cemas. Karena guru ini berwatak begini, nggak suka begini, malam sudah cemas. Besok paginya pura-pura tidak bisa bangun. Kadang-kadang bilang sakit. Banyak alasan yang intinya tidak mau sekolah, menolak sekolah, tidak nyaman dengan sekolah. Semua itu terbaca oleh saya. Dan saya melihat bahwa itu adalah situasi yang paling tidak enak dialami anak-anak. Seharusnya anak-anak hidup dalam keadaan tidak cemas, dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia. Tidak boleh merasa terbeban oleh apapun. Seperti Thomas Alva Edison yang tidak merasa beban. Saya harus menemukan cara agar anak-anak saya tetap berkembang dengan baik, tetapi tanpa beban, tanpa tekanan, tanpa kecemasan, tanpa ketakutan. Yang mereka jalani adalah kesenangan saja. Itulah problem pertama yang saya alami. Saya kira semua orang di muka bumi, semua orang tua mengalami, bahkan saya sendiri, kita semua mengalami bagaimana sekolah merupakan kegiatan yang mencemaskan, yang menakutkan, yang menjengkelkan juga. Jika sekolah tidak menjanjikan ijazah dan gelar, mungkin orang tidak mau. Jika sekolah tidak menjanjikan nilai yang tinggi, jika sekolah tidak menjanjikan nasib yang baik, orang tidak mau ke sekolah. Ketika liburan senang, ketika mau masuk sekolah susah. Ketika guru tidak masuk senang, ketika guru datang susah. Ketika gurunya lupa memeriksa PR senang, tapi ketika gurunya disiplin memeriksa PR susah, stres. Jadi sekolah merupakan bagian yang tidak enak. Saya sebagai orang tua tidak ingin membuat anak saya merasakan bahwa ketika mereka dilahirkan kok hanya bertemu dengan kesusahan, hanya bertemu dengan penderitaan, hanya bertemu dengan ketersiksaan. Saya tidak ingin mereka merasakan bahwa hidup ini tidak indah, dunia ini tidak indah, dunia tidak nyaman. Saya tidak ingin anak-anak saya mempertanyakan tentang dunia, keindahan dunia. Saya tidak ingin anak-anak saya merasakan bahwa hidup ini ternyata tidak nyaman.
hidup ini ternyata tidak enak. Saya tidak ingin begitu. Saya ingin mereka menjalani hidup bahwa dunia ini indah. Dunia tidak ada alasan untuk orang bersedih, untuk orang cemas. Tapi dunia adalah tempat orang bergembira, menikmati. Itulah sebabnya saya ingin terus membebaskan anak-anak saya dari ketersiksaan semacam itu. Saya merasa bersalah apabila semua yang anak saya menjalani dengan penuh keterpaksaan ke sekolah, belajar, penuh dengan kecemasan itu, penuh ketakutan, penuh dendam, penuh marah. Saya tidak ingin bahwa itu terpelihara baik di dalam hidup mereka. Sepanjang hidup mereka mulai dari TK sampai tamat SMA, kira-kira sekitar 13 tahun, 14 tahun. Saya pikir waktu 14 tahun adalah waktu yang terlalu panjang buat anak-anak menahan ketersiksaan, buat anak menahan amarah, menahan kekecewaan, menahan ketegangan, menahan kecemasan. Terlalu lama untuk 14 tahun. Saya harus berbuat sesuatu untuk membebaskan anak saya. Ini yang menginspirasikan saya. Saya harus mencari apa sih yang paling memungkinkan anak saya berkembang tetapi tanpa kecemasan, berkembang tanpa kemarahan, berkembang tanpa beban. Suatu waktu saya bertemu dengan PDC atau Pendidikan Daya Cipta, yang saya beranggapan bahwa itulah model yang paling membahagiakan, model yang paling membebaskan anak, model yang paling melepaskan kecemasan, tetapi mencapai efektivitas hasil yang sangat maksimal, sangat bagus. Saya punya keyakinan itu. Di edisi mendatang, saya akan berbicara lagi tentang kondisi kompetensi anak. Apakah anak-anak saya ketika masuk sekolah menjadi lebih hebat daripada tidak sekolah? Maka nantikan edisi berikut. Saya akan membandingkan bagaimana kecemasan saya sebagai orang tua terhadap kompetensi anak, keraguan saya terhadap kompetensi anak dengan sistem persekolahan yang ada di Indonesia yang selama ini. Maka saya harus mencari sistem yang baru. Sampai jumpa di edisi mendatang.